Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Obor Malam. Kali ini saya akan membagikan sebuah cerita yang ditulis oleh akun Twitter @restuwiraatmaja dengan judul Perumahan Bekas Pembantaian Orang Belanda. Oke, untuk link cerita akan kami cantumkan di deskripsi. Bagi kalian yang ingin membaca langsung ceritanya, kalian bisa klik link tersebut sekaligus kalian bisa support penulisnya biar beliau bertambah semangat untuk terus berkarya. Dan sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa kalian klik dulu tombol subscribe-nya biar kami tambah bersemangat untuk terus membawakan cerita. Oke? Kita mulai saja ke ceritanya. Perumahan AR merupakan perumahan terkenal di salah satu daerah C dengan keangkerannya. Meskipun begitu, beberapa orang masih menempati perumahan ini karena akomodasi biayanya yang cukup memadai. Beberapa orang percaya bahwa perumahan ini bekas pembantaian orang Belanda yang dikubur menjadi satu di suatu tempat. Namun, ada satu kisah yang menarik ketika salah satu keluarga menempati tempat ini. Konon, ketika memasuki salah satu kamar, hawa aneh akan dirasakannya. Dan itu terjadi kepada salah satu keluarga. "Pak, kamarnya di mana?" tanya Ibu Rati. "Itu," sambil menunjuk jempolnya ke arah kamar yang jaraknya tidak jauh, ucap Pak Kusmo. Ibu Rati sedang hamil tua. Dia menginginkan kamar yang nyaman dan sesuai. Orang dulu bilang ini adalah keinginan dari bayinya itu sendiri. Ketika Bu Rati memasuki kamar itu, ia mulai merasakan ada hawa lembab dan berbagai keanehan. Ibu Rati memegang perutnya karena ada reaksi dari bayi tersebut. "Tenang ya nak, jangan takut." Bu Rati lalu memandangi kamar tersebut. Padahal kamar ini tidak berdekatan dengan kamar mandi. Tapi mengapa kamar ini bisa lembab? Ia lalu beranjak ke tempat lainnya. Karena memang rumahnya baru, Bu Rati mesti tahu penempatan dan ruangan lainnya. Di belakang rumah itu terdapat satu pohon karena memang tanahnya tandus. Pohon itu adalah pohon pisang. Ibu Rati masih bingung. Mengapa hanya ada satu pohon pisang saja? Pak Kusmo dan Bu Rati sendiri memiliki 2 orang anak. Dan ini adalah anak ketiga yang mereka sedang kandung. Sebisa mungkin anak ketiga ini harus dijaga dengan baik-baik. Kata orang tuanya yang berada di kampung, anak yang terakhir ini baunya wangi. Bukan hanya akan disenangi oleh manusia di sekitarnya, dia juga akan disukai oleh bangsa demit yang berada di ruang lingkupnya. Anak pertamanya bernama Arum, masih berumur 7 tahun, dan anak keduanya bernama Dopi. Dia berusia 5 tahun. Karena masih baru, Arum dan Dopi tidak diizinkan untuk bermain di sekitar rumah. Bulan pertama, Pak Kusmo menempati rumah ini. Terasa aman dan nyaman. Tak ada gangguan. Paling hanya hawa merinding yang tiba-tiba saja membuatnya agak mergidi. Dan ketika 1 bulan menuju kelahiran, mulai banyak sekali gangguan-gangguan yang dialaminya. Konon, setiap malam, jendela rumahnya selalu diketuk-ketuk oleh orang yang tidak dikenal. Padahal, perumahan ini belum terlalu banyak pendatang yang mendiaminya. Karena merasa sangat mengganggu, akhirnya Pak Kusmo sendiri menjaga malam tanpa tertidur. Niatnya untuk menunggu siapa orang yang selalu mengetuk jendela itu. Tepat tengah malam, jendelanya diketuk, persis dengan hari-hari sebelumnya. Pak Kusmo dengan cepat membuka gorden jendela dan ingin melihat siapa orang yang jahil mengetuk jendelanya. Dan ketika gorden jendelanya dibuka, tak ada orang satupun yang mengetuk pintu rumahnya. Pak Kusmo kembali menutup gorden jendela itu dan ia kembali duduk di ruang tamu. Namun, baru saja ia duduk, jendela rumahnya kembali diketuk sebanyak 3 kali.
Pak Kusmo heran, siapa yang mengetuk jendelanya? Padahal ketika dibuka gordengnya, tak ada satupun orang di sana. Pak Kusmo lalu beranjak dari tempat duduknya dan berlari menuju jendela. Dan ketika dibuka, hasilnya tetap nihil. Tak ada orang. Tak ada tanda-tanda bahwa ada yang mengetuk jendela rumahnya. Karena ini sudah di luar nalar, Pak Kusmo berinisiatif untuk berdiam diri di dekat jendela. Siapa tahu ketika gordeng jendelanya dibuka dengan cepat, Pak Kusmo bisa tahu siapa pelakunya. Tak ada suara langkah kaki. Tak ada tanda-tanda orang bergerak ke arah rumahnya. Tapi ketukan itu masih berbunyi. Pak Kusmo mulai merasakan merinding. Tak, 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 tak. Dengan cepat Pak Kusmo langsung membuka gordeng jendela itu. Dan ketika dibuka, ia begitu kaget. Karena ia melihat ada sosok nenek-nenek tua tersenyum kepadanya. Pak Kusmo langsung menutup gordeng jendela itu. Ia mundur beberapa langkah dari tempat dan lari menuju kamar. Malam itu membuat ia trauma berat. Namun sebisa mungkin, ia tak ingin bercerita kepada istri dan anak-anaknya. Karena Pak Kusmo takut akan membuat stres istri dan mengganggu kenyamanan anak-anaknya. Beberapa hari sebelum kelahirannya, orang tua di kampungnya menelepon kepada Pak Kusmo. Orang tuanya berpesan untuk tidak membuka pintu belakang rumahnya. Karena di situ tempat berkumpulnya para demit yang menunggu kelahiran anak ketiganya. Karena kelahiran anak ketiganya sudah dekat, ia sering membaca Al-Quran di malam hari sambil menjaga istri serta anaknya. Pak Kusmo menutup seluruh kamar yang ditempati istri dan juga anaknya. Hal ini dilakukan agar tak ada sesuatu yang mengganggu mereka. Ketika selesai membaca Al-Quran, Pak Kusmo melihat ada sesosok kuntilanak yang memasuki rumahnya dari pintu depan. Kuntilanak itu terbang menembus arah pintu belakang, yang mana di belakang rumah itu terdapat pohon pisang berwarna merah. Atas kejadian tersebut, orang tua Pak Kusmo sering menghubunginya. Mereka meminta untuk menebang pohon pisang di belakang rumahnya itu. Nah, pohon pisang itu harus ditebang, ucap orang tuanya. Namun anehnya, beberapa kali pohon itu ingin ditebang. Namun hasilnya tetap nihil. Pak Kusmo melaporkan kejadian itu kepada orang tuanya. Sosok itu tidak mau mengalah. Akhirnya, orang tua Pak Kusmo langsung menuju rumah Pak Kusmo yang berada di perumahan AR. Karena Bu Rati masih hamil tua, kedua orang tuanya menyarankan agar sesegera mungkin dipindahkan dari rumah tersebut. Cepat keluar dari semua ini. Penunggu rumah ini tidak suka dengan kehadiranku. Usaha untuk menebang pohon pisang pun gagal. Karena penunggu rumah itu tidak hanya satu, melainkan puluhan. Terbayang bukan? Satu rumah diisi oleh puluhan yang menunggu kehadiran sang bayi yang akan dilahirkan. Tepat di hari kelahiran anak itu, ringkikan tawa kuntilanak memecah belah suasana kebahagiaan keluarga. Kuntilanak itu tertawa karena anak yang ditunggu-tunggu oleh bangsa mereka telah hadir di alam dunia. Jangan tertawa, Cuk, ucap orang tua Pak Kusmo sambil melempar batu ke genteng rumahnya. Karena setelah melahirkan, Pak Kusmo dan Bu Rati tidak menempati rumahnya, melainkan dibawa ke rumah orang tuanya. Orang tua Pak Kusmo tidak heran jika sosok itu mengejar anak Rati. Beberapa dari mereka juga menyamar menjadi orang lain dengan pura-pura menjadi tamu untuk menjenguk bayi Rati. Pernah suatu hari ketika Ibu Rati dan Pak Kusmo telah dibolehkan untuk kembali ke perumahan tersebut, banyak orang dari perumahan itu mendatangi rumahnya. Padahal waktu itu perumahan sangat sepi dan belum banyak penghuni atau orang yang menempati perumahan itu sendiri. Orang tua Pak Kusmo menyebutkan bahwa mereka semua adalah korban dari pembantaian orang-orang Belanda yang turut hadir memberikan selamat kepada Rati dan Kusmo. Namun bukan hanya itu. Ketika orang tuanya berkunjung kembali ke rumah Rati dan Kusmo, di depan rumahnya sudah disambut oleh sosok nenek-nenek berkebaya. Katanya,
Nenek-nenek itu sedang menunggu bayinya dikeluarkan dari kamar. Karena serasa sangat mengganggu, orang tua Pak Kusmo ini lalu menebang pohon pisang merah. Dan seketika, puluhan sosok yang berada di pohon pisang itu langsung bertebaran kemana-mana. Namun itu belum seberapa. Setiap malam, Arum dan Dopi sering bermain dengan sosok besar bertubuh hitam. Katanya, sosok itu suka anak kecil dan ingin bermain. Karena di perumahan ini tak ada anak kecil, Arum dan Dopilah yang sering diajak main oleh sosok itu. Sosok itu tak lain adalah sosok genderuwo. Pernah sosok itu diajak main ke dalam rumah. Dan ketika masuk ke rumah, sosok itu berubah menjadi Pak Kusmo. Ratih yang tahu kalau suaminya sedang lembur kerja. Dia tak mengizinkan si sosok yang menyerupai Kusmo ini masuk. Ia menyuruh Arum dan Dopi masuk dan segera menutup pintu kamarnya. Sosok itu mengajak tidur bareng bersama Ratih. Dia terus menggedor-gedor pintu kamarnya agar segera dibuka. Bayi yang digendong Ratih menangis. Sontak membuat Ratih menjadi sangat panik. Ia lalu membuka Al-Quran dan membaca ayat kursi sebanyak 11 kali. Dan secara perlahan, sosok itu menghilang dan tak pernah mendatanginya lagi. Belum cukup sampai di situ, Kusmo menjadi sangat hati-hati. Dia menyuruh kepada istri dan anak-anaknya agar tidak keluar dari rumahnya sebelum kerjaannya selesai. Masih ingat dengan sosok nenek-nenek itu. Dia masih belum menyerah dan kembali meneror Ratih di malam hari. Ratih kira-kira yang mengetuk rumahnya adalah suaminya. Ia pun keluar dari kamar untuk membuka pintu rumahnya. Dan ketika pintu terbuka lebar, sekelebat bayangan hitam memasuki rumah itu dengan cepat. Ratih tahu yang masuk barusan adalah sosok penunggu yang ingin mengambil anaknya. Ia pun langsung menuju kamar. Dan ketika ia ingin membuka kamar, ia mendengar suara orang tua sedang menggendong bayi sambil menyanyikan lagu pengantar tidur. "Kamu siapa?" tanya Ratih dari balik pintu yang masih tertutup. "Aku mohon, jangan ganggu anakku," pinta Ratih. Karena bayi itu menangis, Ratih langsung masuk ke kamar. Di kamar tersebut, si bayi sudah diletakkan begitu saja di lantai. Ratih langsung mengambil anaknya dan gendong kembali. Dan ketika ia melihat meja tempat ia melakukan make up, sisirnya telah penuh dengan uban. Dikarenakan kejadian itu sering terjadi, akhirnya Pak Kusmo berhenti dari pekerjaannya. Ia lebih memilih menjaga istrinya daripada terus-menerus lembur kerja. Namun semenjak kejadian si sosok nenek itu berani masuk ke dalam rumahnya, Ratih mudah kesurupan. Sosok nenek itu tidak mau menghilang dari rumahnya dan terus-menerus akan mengganggu bayi itu. Alhasil, orang tua Kusmo kembali turun tangan. Dia menuju rumah Ratih dan berencana untuk meruqyah Ratih. Ratih diruqyah tidak sendiri. Ada kurang lebih 3 orang yang membantu meruqyah Ratih. Ratih diruqyah sehabis Isya. Keluarga besar di sana berkumpul untuk bersama-sama mengusir sosok itu. Ketika ketiga orang itu meruqyah Ratih, Ratih langsung kesurupan. 2 dari 3 orang itu terpental. Semua yang di situ panik seketika. Ratih memajak tembok dan merayap sambil mengatakan, "Jangan ganggu cucuku," ucapnya. Karena bayi tersebut berada di kamar, orang tua Kusmo langsung menyuruh Kusmo untuk mengambil bayinya. "Mo, bayinya, ambil bayinya. Sosok itu ngincar bayinya." Kusmo segera mengambil bayinya dan menggendongnya. Si Ratih merayap-rayap ke tembok dan mencari cara agar bisa mengambil bayi itu. 3 orang yang meruqyah itu mendekat Ratih sambil membaca bacaan khusus. Dan secara tiba-tiba, tubuh Ratih melemas dan terjatuh ke lantai. Ratih segera dibawa ke kamarnya. Sosok itu tidak mau keluar, jelas pemuda itu. Lalu bagaimana? "Tancapkan bambu kuning di depan rumah. Insya Allah akan aman." Pak Kusmo pun mengabulkan permintaan peruqyah tersebut. Keesokan harinya, setiap sisi rumah, bukan hanya depan saja, ditancapkan bambu kuning untuk mencegah sosok tersebut memasuki rumahnya. Dan diketahui, sosok nenek itu adalah korban dari pembantaian orang-orang Belanda zaman dulu. Ia terbunuh bersama dengan cucunya yang masih bayi. Menurut narasumber,
Mayat yang dibantai oleh orang-orang Belanda dikubur menjadi satu lubang, hingga sekarang masih bergentayangan. Setelah pemasangan bambu kuning itu selesai, sosok itu tidak pernah mengganggu rumah Pak Kusmo lagi. Namun ia masih sering mengetuk-ketuk pintu dan mengintip bayi tersebut dari balik jendela. Namun sosok itu berjanji, ia tak akan mengganggu karena jika sampai mengganggu, ia akan terkena tulah dari pemasangan bambu kuning yang berada di depan rumahnya. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembawaannya ceritanya. Kritik dan sarannya silakan kalian bisa cantumkan di kolom komentar supaya bisa membuat channel kami semakin berkembang kembali. Oke, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.